Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurjian Julaiha dari kelas R8A. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Menurut Esposito dan Paul pada tahun 2018, demokrasi Islam dapat dipahami sebagai a moralized participatory governance, yaitu sistem pemerintahan partisipatif yang dituntut oleh nilai-nilai moral dan hukum Tuhan. Hal ini berbeda dengan demokrasi liberal yang menempatkan kebebasan individu sebagai hak mutlak. Dalam pandangan Islam, kebebasan individu tetap dijamin, namun dibatasi oleh nilai-nilai tanggung jawab, etika, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, bentuk kebebasan seperti LGBT, legalisasi minuman keras, atau propaganda anti-agama yang sering dijustifikasi atas nama demokrasi liberal tidak dapat diterima dalam demokrasi Islam. Sistem demokrasi dalam Islam memungkinkan adanya pemilihan umum selama tidak bertentangan dengan syariat. Proses pemilu merupakan salah satu sarana umat untuk memilih pemimpin yang adil, amanah, dan mampu menjaga kemaslahatan rakyat. Seperti dikemukakan oleh Yusuf pada tahun 2022, pemilu dalam Islam dapat diterapkan apabila dilandasi niat untuk mencari pemimpin yang menegakkan keadilan dan syariat, bukan sekedar kontestasi kekuasaan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan memiliki titik temu dalam penerapan nilai-nilai pemerintahan yang berkeadilan. Pada tataran substansial, Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terbentuknya sistem pemerintahan yang demokratis karena menempatkan kepentingan masyarakat, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Sejalan dengan itu, menurut Anwar pada tahun 1995, halaman 148 menyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan Islami apabila mampu menegakkan 5 prinsip konstitusional, yaitu musyawarah atau syura, keadilan atau justice, kebebasan, freedom, kesamaan equality, dan pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat, responsibility of the ruler. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif Islam bukan hanya dipahami sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sistem yang berlandasan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam. Penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan ajaran Islam. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar posisi politik, melainkan merupakan amanah atau titipan yang sangat berat dan harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini berakar dari keyakinan bahwa kekuasaan sejati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanyalah wakil atau khalifah yang bertugas menegakkan keadilan, mengurus urusan umat, serta menjaga kemaslahatan umum. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di bumi, yang menunjukkan tanggung jawab spiritual dan sosial yang besar. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan yang kokoh dalam syariat dan sejarah. Seorang pemimpin tidak dipandang sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan absolut dan bebas dari kritik, melainkan sebagai pelayan umat atau hadim al-ummah yang wajib tunduk pada hukum Allah serta terbuka terhadap nasihat dan evaluasi masyarakat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa setiap pemimpin adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Agar kepemimpinan yang amanah dan berkeadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan sistem penegakan hukum yang mampu menjamin terlaksananya nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum menurut Maroni, sebagaimana dikutip oleh Karto Nuryanto, merupakan rangkaian proses untuk menerapkan nilai-nilai ide dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai-nilai moral seperti keadilan hukum dan kebenaran, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu secara makro dan secara mikro.
Secara makro, penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka melaksanakan norma hukum yang berlaku, baik melalui aspek penal atau hukum pidana maupun aspek non-penal di luar hukum pidana. Sementara itu, secara mikro, penegakan hukum terbatas pada proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam proses tersebut, hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya. Pada dasarnya, penegakan hukum bukan hanya menjadi pusat aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 5-8. Dengan demikian, demokrasi kepemimpinan dan penegakan hukum dalam perspektif Islam merupakan tiga konsep yang saling berkaitan. Demokrasi Islam menempatkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sebagai landasan dalam memilih pemimpin, sedangkan kepemimpinan yang amanah harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, sehingga tujuan akhir berupa kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.